Indonesia. Tahun 1941, Jepang bangkit menguasai Asia dan dengan mudah menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Rakyat Indonesia bersukacita dengan kekalahan Belanda dan menyambut Jepang dengan gembira. Sayang, kita tertipu. Jepang bukan datang sebagai pembebas, tapi sebagai penjajah yang baru. Penjajah yang justru jauh lebih jahat daripada Belanda. Jepang memperlakukan bangsa Indonesia lebih buruk daripada hewan. Rakyat dipekerjakan pada pertanian dan pertambangan tanpa dibayar. Bahkan sering tidak diberi makan. Banyak rakyat Indonesia hilang, tewas, dan sangat menderita. Selama masa penjajahan Jepang, organisasi politik dibubarkan dan pemuda harus mengikuti latihan militer Gyugun Heiho atau PETA. Para pemuda Islam sebagian memilih berjuang lewat organisasi Islam dan pesantren. Setelah Jerman berhasil dikalahkan di Eropa, Amerika, Inggris, dan Australia mulai berkonsentrasi memerangi Jepang. Tahun 1944, Amerika dan sekutunya mulai menyerang kekuatan Jepang di Asia, termasuk Indonesia. Pertempuran yang berat karena tentara Jepang sangat militer. Sementara tentara sekutu sudah lelah berperang di Eropa. Karena kewalahan, Amerika akhirnya memakai senjata paling mematikan saat itu. 2 bom atom dijatuhkan di Jepang pada 6 dan 9 Agustus yang menghabiskan ribuan nyawa dalam sekejap. Dan Jepang langsung menyerah kalah. Mendengar berita kalahnya Jepang kepada sekutu, bergegas Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno. Bung Hatta, sekarang sudah tahu Jepang menyerah pada sekutu. Saat ini Indonesia ada dalam kekosongan kekuasaan, Bung. Kita juga dapat berita dari Eropa bahwa Inggris dan sekutu berjanji akan mengembalikan bekas koloni Belanda kepada Belanda. Sekarang kesempatan untuk merdeka, Bung. Yang ditunda lagi sebelum sekutu datang. Saya setuju dengan Bung Syahrir. Mari kita tanya pendapat Bung Karno. Saya sudah sampaikan pada Bung Hatta, Jepang menyerah pada sekutu. Sekarang kesempatan untuk merdeka, Bung. Maaf Syahrir, saya tidak mendukung merdeka tanpa persetujuan PPKI yang saya ketuai. Kalau begitu, saya undur diri. Ikana, Sukani, Elis, dan Khairul Saleh bertemu di rumah Soekarno. Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap pertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak cepat, akan ada pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, jangan tunggu esok hari. Maksud saya, besok rakyat
Belanda. Sudah, tenang. Mengapa Wikana tidak melakukan sendiri? Mengapa minta Soekarno? Saya hanya akan memerdekakan Indonesia dengan izin PPKI sesuai restu Jepang. Karena benar, Bung. Mengapa harus menunggu Jepang jika bisa memerdekakan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Mari segera laksanakan proklamasi. Malam ini, Bung. Saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan banyak korban. Berkumpullah Wikana, Sukani, Darus, dan Hoirul Saleh di Jalan Cikini 71. Soekarno menolak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk proklamasi. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana? Rames Dengklok, saya akan tanya Sudanko Subeno untuk hal ini. Subeno, kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak proklamasi. Bisakah Anda mencarikan tempat dan pengamanan kami? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Tepatnya kita pakai rumah Diau Kiesem. Terima kasih, Subeno. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Anda setuju besok subuh? Setuju! Keesokan paginya, 16 Agustus, dijemputlah Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda. Mari Bung, harus ikut kami. Akan dibawa kemana? Lagi pula, mengapa harus pergi? Rames Dengklok, ini sudah jadi keputusan pemuda. Lagi pula, kita akan menuju kota. Anda bicara apa? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bun, waktu hampir habis. Baiklah. Tak sadarkah kalian jika aku punya istri dan anak yang masih kecil? Hingga kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Suasana di Rengas Dengklok di rumah Jauh Kisan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat bagi Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kenapa kau percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Pemuda ingin kemerdekaan ini buah perjuangan, bukan hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena persetujuan Jepang, maka kita jadi bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Subarjo? Nama PPKI batal. Sekaligus saya ingin sampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Bukan
Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kena, bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta, Bung Karno dan Ibu Fatmawati? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Bisakah saya memegang janjimu? Tentu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya kembali di Jakarta tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan mengantar Ibu Fatmawati pulang, lalu menuju rumah Laksamana Maeda untuk bertemu lagi para ibu. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, rombongan tiba di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol 1. Maka berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang seikat-ikatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir? Jangan terlalu banyak, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau petikan naskah ini. Kapan kita akan laksanakan proklamasi? Bagaimana kalau hari ini, Jumat, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Sampai bertemu lagi di rumah Bung Karno. Maka mereka pun membubarkan diri, makan sahur, dan bersiap bertemu kembali jam 10 pagi di rumah Bung Karno. Jumat pagi, jam 10, semua orang berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur 56 untuk menyaksikan proklamasi. Bung Karno mengucapkan pidato pembukaan. Ya kak, ini teman-temanku. Ya kak, boleh ya ikut dengerin? Boleh dong. Yeay. Tadi sudah sampai mana ya? Sampai akhir cerita raja-raja kak? Bukan, sampai pemudanya ngumpul-ngumpul tahu? Oh iya, ada yang tahu selanjutnya terjadi apa?
saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga sendiri, percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Musyawaratan itu telah sepakat berpendapat bahwa sekaranglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad, kenalkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Ibu Fatmawati menyerahkan bendera merah putih untuk dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua yang hadir. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali.